Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu. Waktu begitu cepat, waktu berjalan terus. Saat ini Senin malam tanggal 30 Oktober 2023. Besok Selasa adalah malam yang terakhir bulan Oktober. Hari Rabu sudah tanggal 1 November. Berarti kita tinggal 2 bulan lagi menjalani 2023. Setelah itu kita memasuki tahun baru 2024. Kita tidak tahu apa yang terjadi di waktu yang akan datang. Tapi pegang janji Tuhan bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, buat selama-lamanya. Puji Tuhan, kita akan baca nanti Maleakhi pasal 3 ayat 6-12 dengan firman Tuhan. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Yesus Kristus. Sebab janji Tuhan iya dan amin. Janji kekal, dunia akan lenyap, dunia akan berubah, tapi cintanya Yesus tidak akan berubah. Oleh karena itu saya Pastor Yakub Rahman, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, sekarang buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus tidak berubah. Amin, haleluya. Tidak berubah. Amin, haleluya. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah, kekal selamanya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah. Amin, haleluya. Tidak berubah. Amin, haleluya. Tidak berubah. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah, tetap selama-lamanya. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ibrani pasal 13 ayat ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus kekal sempurna, tak berubah, kekal selama-lamanya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan,
kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, yang segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan. Amin, haleluya. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus, nama yang sempurna, tak pernah berubah, kekal selamanya. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku, Bapa. Tuhan, sucikan dan ampuni Bapa semua dosa dan salahku, ampun Bapa. Biar hari-hari aku melangkah bersama dengan Engkau, sebab Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, buat selama-lamanya. Bapakku yang sempurna, cintaku luar biasa. Yesus, kasih-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Janji-Mu ya dan amin tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, firman-Mu yang kekal, firman-Mu tidak pernah berubah. Dunia akan berubah, dunia akan lenyap, tapi orang yang melakukan kehendak-Mu Bapa akan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Agung, mulia, sempurna. Semua karena Tuhan Yesus yang maha baik, maha sempurna, maha segala-galanya. Janji Tuhan ya dan amin. Manusia bisa berubah, Tuhan tidak pernah berubah. Janji Tuhan Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janji Tuhan ya dan amin. Dan firman Tuhan katakan, saya mau baca juga saudara. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 45 dikatakan ayat yang kelima. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ayat yang ke-6. Supaya kamu tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak yang lain. Ini bukti nyata saudara. Matahari setiap pagi terbit, setiap sore menjelang malam pasti terbenam. Itu bukti kuasa Tuhan, konsisten, sempurna Tuhan, tidak pernah berubah. Tapi nanti oleh karena banyaknya dosa, manusia yang penuh dengan kejahatan berubah. Nanti Tuhan ganti dengan hukuman. Oleh karena sebelum itu terjadi, mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Karena Dia yang ayat ke-7 dikatakan, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Biar kita makin hari diisi dengan firman Tuhan, sehingga kita makin hari dibentuk karakter kita, kualitas hidup kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita puji Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur, kita mau baca Maliaki pasal 3 ayat 6 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu hai Bani Yakub tidak akan lenyap. Ini janji Tuhan. Ya, sekali Tuhan berjanji dan amin. Yesus Kristus tetap sama dulu sekarang buat selamat. Tapi juga firman-Nya tidak berubah. Dia berjanji Bani Yakub, Bani Israel
tidak akan lenyap, termasuk kita semua. Di dalam dia ada kepastian, saudara. Coba nih, ini bukti nyata Tuhan tidak pernah berubah. Janji dia ya dan amin. Tertulis di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28. Ini bukti di dalam Yesus ada kepastian. Janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan ada kepastian. Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Janji Tuhan pasti. Dunia tidak memberi kepastian. Janji manusia tidak memberi kepastian. Tapi di dalam Yesus ada janji yang pasti. Asal dengan catatan, kita mau ada di dalam kasih karunia Tuhan. Kita ada di dalam jalan Tuhan. Maka jangan berubah. Manusia seringkali berubah. Ya, inkonsisten. Ya, seringkali saya lihat banyak jemaat tidak setia sama Tuhan. Padahal Tuhan Yesus janji ya dan amin. Maka janji Tuhan ayat ke-7 dikatakan, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembali kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Lihat ini manusia. Seperti itu menyimpang dari ketetapanku. Saya katakan tadi, manusia bisa berubah menyimpang. Berbelok ke kanan ke kiri. Tidak berjalan-jalan lurus Tuhan. Tapi janji Tuhan katakan, kembali kepada Tuhan. Maka aku akan kembali kepada kita. Firman Tuhan. Dia akan pulihkan kita. Asal kita mau kembali datang kepada Tuhan Yesus. Ya, jangan banyak alasan. Seperti alasan demikian ini firman Tuhan katakan ini alasan manusia. Dengan cara bagaimana kami harus kembali. Ayat 8. Bolehkah semuanya menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ini orang seperti itu manusia, saudara. Padahal Tuhan katakan banyak seringkali kita tidak konsisten menipu. Contoh, Tuhan minta berkat. Setelah diberkati, lupa sama Tuhan. Tuhan, mohon berkat-Mu luar biasa. Nanti aku akan berikan perpuluhan. Perpuluhan itu perintah Tuhan loh, saudara. Jangan manusia termasuk pendeta melanggar firman. Pinteran mana, saudara? Kebenaran pendeta sama Alkitab. Firman Allah itu sumber kebenaran Tuhan. Jangan putar baliknya pendeta-pendeta banyak ini yang ngomongnya ngawur, saya katakan itu. Saya 62 tahun memain pekerjaan Tuhan. Saya tarik kepada firman. Ini Malaikat pasal 3 ayat 10 bicara firman Allah, bicara perpuluhan. Ada pendeta bilang nggak perlu ada perpuluhan. Mana ada yang tidak ada perpuluhan? Ini firman Allah ya dan amin. Perjanjian lama, perjanjian baru merupakan suatu kesatuan ilahi. Ini firman Tuhan. Jangan sok pinter. Jangan melebihi pinter dari Tuhan. Jangan mengatur Tuhan. Belajar kita taat. Tapi persoalan Bapak Ibu tidak mengasihi perpuluhan, tidak dipaksa, saudara. Ini firman Allah kok. Firman Allah semuanya tidak dipaksa. Lakukan dengan ketaatan setia, dengan rendah hati. Orang mau taat itu adalah orang yang rendah hati. Tapi kalau sombong membelok-belok, saudara, mau melanggar firman, jangan sok pinter. Jangan melanggar firman Tuhan. Jadilah hamba Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang taat. Kalau Tuhan katakan ada perpuluhan, laksanakan perpuluhan. Di situ ada berkat. Ini firman Allah, bukan saya ngomong. Ini perpuluhan. Coba baca, saudara. Ayat ke-8 dikatakan mengenai persembahan persepuluhan dan mengenai persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Banyak manusia membohongi Tuhan, sudah diberkati, lupa sama Tuhan. Ya, janji-janji inkonsisten. Ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ini firman Tuhan. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Gak ada ceritanya orang memberikan perpuluhan makin miskin, saudara. Ini janji Tuhan. Taat kepada firman. Sederhana saja. Tapi tidak paksa. Kalau Bapak Ibu terbalikkan tidak mau perpuluhan, terserah, gak ada masalah. Ya, Tuhan maha baik. Yesus turun menjadi Tuhan Juru Selamat. Persoalan manusia tidak mengaku Yesus Juru Selamat, silakan. Tuhan tidak pernah. Tapi nanti tanggung resiko sendiri. Ya, ini bukan saya mengancam. Tapi firman Tuhan katakan ini. Ayat yang ke-11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di ladang, di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta. Ini firman Tuhan, bukan firman saya, bukan firman pendeta. Ya, jadi mohon maaf nih Pak Pendeta, Pak hamba Tuhan, taat kepada firman. Jangan sok pinter, jangan. Dulu kita bayi tidak ngerti apa-apa, baca aja dari sekolah.
Sekarang kalau ngerti firman diputar balik atau tidak perpuluhan begini, ngawur itu hamba Tuhan. Saudara. Saya mau ketemu dengan hamba Tuhan itu. Mana ayatnya perpuluhan tidak ada? Apa Yesus pernah ngomong? Dah perpuluhan tidak ada. Perjalanan lama itu tidak berlaku lagi. Berlaku perjanjian baru. Hapus itu perpuluhan. Mana ada ayat seperti itu? Firman Allah adalah iya dan amin. Belajar kita yang penting rendah hati. Orang yang mau taat kepada firman Allah adalah orang yang rendah hati, saudara. Seperti Yesus berkata, marilah kepadaku, belajar kepadaku, hai kamu, kan aku lemah lembut dan rendah hati. Belajar rendah hati, belajar mau taat. Jangan firman Allah bukan diperdebatkan, saudara. Ya, saya tidak suka. Jangan hamba Tuhan sok pintar. Saya 62 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Saya usia 67 tahun. Ya, dari umur 5 tahun, saya dididik dari papi saya sebagai salah satu hamba senior. Papi saya melayani pekerjaan Tuhan, 70 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Bukan karena pengalaman, tapi karena cintanya kepada Tuhan Yesus. Firman Allah mendarah daging, taat kepada firman. Yang penting kita mau taat. Firman Allah bukan diperdebatkan. Firman itu bukan jadi perselisihan, tidak. Tapi firman Allah untuk kita taati dan kita sikap rendah hati. Mau kasih perpuluhan nanti urusan. Yang penting Bapak Ibu mau taat atau tidak. Gitu aja. Kalau kita mau taat, apa yang tertulis dalam firman Allah, itu kita kerjakan. Tapi kalau Bapak Ibu taat, ya silakan. Ya, memang Tuhan tidak paksa kok. Ya, semua tergantung dari kita. Apakah kita menjadi anak Tuhan yang taat atau tidak. Terus berikut ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kekuasaan. Firman Tuhan semesta alam. Dikatakan berbahagia, kesukaan apabila kita mau taat. Selalu perintah Tuhan. Ya, apa yang Tuhan katakan, mari belajar kita taat. Taat itu takut akan Tuhan. Seperti dalam firman Tuhan saya mau baca. Lihat, Abram saja memberi perpuluhan, saudara. Abram, baca ini. Ini firman Tuhan, saudara. Ya, kalau kita lihat, mari kita membaca. Kejadian pasal 14. Ayat yang ke-19 20. Lihat ini. Kejadian 14 ayat 19-20, demikian firman Tuhan. Lalu yang memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Abram diberkati luar biasa, tapi Abram tahu diri. Begitu diberkati, ayat 20, apa yang dikatakan Abraham? Kata firman Tuhan. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Tahu diri Abram. Karena diberkati sama Tuhan, tahu diri, oh Tuhan, berkat datang dari Engkau. Aku berikan 1/10. Ini firman Tuhan loh. Kita sudah diberkati, mari. Jangan pandang negatif. Persoalan nanti pendeta menyalahgunakan perpuluhan, itu urusan pendeta itu. Ya, yang penting kita sendiri masih taat. Kita tidak boleh menghakimi, tapi belajar untuk taat. Jadilah anak Tuhan yang taat. Jadilah anak Tuhan yang manis. Ya, yang senantiasa rendah hati, mau taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Lihat, menuruti segala perintahku. Segala, semua yang dalam Alkitab nih. Nggak ada ini comot-comot, saudara. Ya, ada 66 kitab. Ada 31.171 ayat. Itu firman Tuhan. Ya, ada 1189 pasal dalam surat ini. Mari kita belajar mau taat. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sebab janji Tuhan ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dia. Amin. Kalau kita mau taat cinta Yesus, janji Tuhan, dia akan bersama dengan kita. Di sorga besok adalah kumpulan orang yang taat, kumpulan orang rendah hati, kumpulan orang yang setia, kumpulan orang tidak banyak debat, kumpulan orang hidup di dalam kekudusan, di dalam ketaatan kepada firman Allah. Nyatakan Tuhan, kasih-Mu di dalam langkahku. Bawa aku berjalan di dalam kebenaran-Mu. Dan aku makin mengerti, makin melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Haleluya. Tidak berubah. Amin. Haleluya. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tak berubah. Kekal selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus kekal selamanya. Aku mau setia dan taat sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar kita mau taat cinta Yesus, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, mari kita melakukan dengan setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya. Amin.